Poin ketiga, apa ciri ataupun DNA substansi suatu komsel? Substansi atau isi pokok, ya, atau yang utama dari suatu komsel. Sebagai ilustrasi, jam itu berfungsi untuk mengetahui waktu. Semahal apapun jam, jika tidak bisa digunakan ataupun rusak, tidak bisa menunjukkan waktu yang tepat, itu bisa dibilang jam itu tidak berguna. Karena tujuan jam pada umumnya adalah untuk menunjukkan waktu, untuk mengetahui waktu yang ada saat itu. Kita tidak dilihat dari sudut pandang jam yang mahal kita beli untuk sebuah investasi. Mengingat hakikat dasar jam adalah untuk menunjukkan waktu, maka jika dia tidak tepat, itu juga akan menyulitkan kita ketika kita gunakan. Atau ilustrasi kedua yaitu senter atau flashlight. Itu berfungsi sebagai penerang atau untuk menerangi. Tidak akan efektif ataupun tidak akan berguna jika dipakai di tempat yang terang. Sama halnya lampu mobil dinyalakan di siang bolong, kita mungkin akan dikatakan orang gila, ya, atau peraturan aneh, motor lampunya nyala di siang hari, itu juga nggak masuk akal dan nggak berguna sebenarnya. Oke. Nah, kembali ke topik ini, the first and the great commandment dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Matius 22 Matius pasal 22 dari ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bunimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tambahkan ayat 40-nya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Nah, di poin ini jelas substansi, yaitu substansinya adalah di dalam hukum yang utama dan terutama, ya, jelas sekali bahwa dalam hukum ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap satu hatimu, dua dengan segenap jiwamu, dan ketiga dengan segenap akal budimu, berdasarkan Matius pasal 22 ayat 37. Tetapi pada hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini kan berbicara membangun hubungan. Ya, membangun hubungan. Jadi, ya, dari ayat ini jelas bahwa satu esensinya adalah dari yang membangun hubungan. 1A, ya, itu membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Kalau kita meninjau Markus 12 ayat 30, ditambahkan di situ adalah dengan segenap kekuatan. Ya. Berarti fokus ataupun DNA pertama, ciri khas dalam suatu komsel,
fokusnya nomor satu adalah Tuhan. Ya, fokusnya adalah Tuhan. Ya, sekali lagi ya, dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau dilihat dari Markus 12 ayat 30 ditambahkan dengan segenap kekuatan, menjadi 4 hal. Kalau dari Matius 22 hanya 3 hal, tapi kalau ditinjau dari Markus 12 ayat 30 tadi ditambahkan dengan segenap juga kekuatan. Ya. Nah, ini jelas. Ini bicara apa? Start dengan fokus kepada Tuhan. Baru yang kedua 1B itu dengan sesama. Ya. Di mana kok dengan sesama? Emang ayat itu ada tulis tentang sesama. Dari Matius 22 ayat 39 yang berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau fokus kita kepada sesama, ya, tapi tidak bisa mengasihi diri sendiri, maka sulit untuk mengasihi sesama. Nah, bicara fokus kepada sesama, ini bicara yang equal dengan yang sama dengan kebutuhan sesama. Ya, kuncinya bisa mengasihi diri sendiri lebih dulu, enggak banyak menghakimi diri sendiri, ataupun tidak terlalu perfeksionis terhadap diri sendiri. Kita harus belajar menerima kelemahan diri sendiri, baru kita bisa menerima kelemahan orang lain. Kita sadari dulu kelemahan diri sendiri, baru kita bisa memahami kelemahan orang lain. Karena kunci mengasihi diri sendiri adalah menerima kenyataan bahwa kita tidak sempurna, sehingga kita bisa mengasihi diri sendiri. Ya. Ingat, ketika kita melihat salib, itu ada 2 garis yang saling berpotongan. Satu dari atas ke bawah, dan kayu yang lain dari kiri ke kanan. Itu lambang salib. Jadi itu kalau seorang Katolik bisa dilihat ya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, salib itu terdiri dari vertikal dan horizontal, di mana hubungan manusia dengan Tuhan baik dan hubungan manusia dengan manusia atau dengan sesamanya juga baik. Tidak ada hubungan yang putus atau patah. Kalau patah itu tidak menjadi salib. Nah, yang kedua ya, dalam ciri atau substansi suatu komsel yang kedua adalah mengalami Kristus. Ya, mengalami Kristus. Atau juga bisa disebut mengalami kepenuhan dalam Kristus. Ya. Dalam hal ini akan kita cakup menjadi 3 bagian, yaitu love encounter, ya, bicara dengan perjumpaan kita dengan Kristus secara pribadi. Lalu truth encounter, ya, kita mengalami kebenaran. Dan ketiga adalah power encounter. Ingat, tempatkan Kristus dalam setiap keadaan sebagai posisi utama dalam hidup kita. Contoh ya, kepenuhan dalam hal kepenuhan ya, atau ada isinya. Satu ya, contoh ilustrasi yang pertama, minuman kaleng yang bersoda. Kalau ada isinya akan sulit untuk kita tekan
karena ada tekanan di dalam kaleng soda tersebut, ya, sehingga untuk mengubah bentuk kaleng itu akan sulit. Itu contoh kepenuhan, ilustrasi kepenuhan yang pertama. Yang kedua yaitu ilustrasinya adalah baterai handphone, baterai kita, gadget kita. Kalau penuh, baru handphone itu bisa kita gunakan dan dapat juga berfungsi dengan baik. Misalnya kalau pernah mengalami baterai tinggal sedikit, wifi nyala, nah itu kan akan lebih panas ya, dan secara elektronik penggunaan gadget yang baterainya mulai kritis dan wifi nyala atau lagi nyedot internet, nah itu akan mengalami apa istilah elektroniknya itu, pokoknya itu handphone kita akan jadi lebih cepat panas gitu. Kalau baterainya nggak penuh, apalagi kita kalau lagi kritis atau habis, mau tuh handphone sekeren apapun ya, semahal apapun, kalau sampai baterainya habis atau mati, dia tidak akan bisa berfungsi sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kenapa kita butuh mengalami kepenuhan ya, dalam Tuhan itu kita butuh sekali untuk mengalami kepenuhan dalam Kristus, baru kita bisa berfungsi, baru kita punya kekuatan, kita punya inner strength dari Tuhan ya. Demikianlah sharing mengenai komunitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.